Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran daring bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai menulis teks pidato persuasif. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan nanti setelah materi ini kalian akan mampu menulis teks pidato persuasif, yaitu menyusun kerangka teks pidato persuasif dan mengembangkannya menjadi teks pidato persuasif yang utuh. Selanjutnya yang kedua, diharapkan nanti kalian mampu menyajikan pidato persuasif secara lisan. Nah, bagaimana cara menulis teks pidato persuasif itu? Langkahnya yang pertama, kalian memilih dan menentukan topik. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan pidato persuasif. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato yang utuh. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu memilih atau menentukan topik. Nah, di sini kalian harus memilih terlebih dahulu, menentukan terlebih dahulu topik apa yang akan kalian gunakan nanti dalam menulis teks pidato persuasif. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, pilihlah topik yang kalian kuasai supaya nanti kalian mudah dan lancar dalam mengembangkannya. Yang kedua, kalian harus tahu terlebih dahulu usia, pendidikan, atau latar belakang sosial dari pendengar atau pembaca teks pidato persuasif kalian. Misalnya, kalau pendengar ternyata usianya di SD, sekolah di SD, berarti kalian harus memilih topik yang menarik untuk anak-anak SD, begitu seterusnya. Selanjutnya yang kedua, yaitu menentukan tujuan pidato. Perlu kalian ketahui bahwa tujuan berpidato ada beberapa. Yang pertama, menginformasikan. Yang kedua, menjelaskan sesuatu. Yang ketiga, menghibur. Dan yang keempat, meyakinkan atau memujuk pendengar. Nah, karena ini adalah tujuan pidato persuasif, maka yang perlu kalian tentukan tujuannya yaitu nomor 4, yaitu meyakinkan atau membujuk pendengar. Jadi pidato kalian harus bisa meyakinkan atau membujuk pendengar. Selanjutnya nomor 3, yaitu mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. Jadi di sini karena teks pidato persuasif itu tujuannya seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu membujuk atau meyakinkan pendengar, maka kalian harus mengumpulkan data untuk mendukungnya. Harus mengumpulkan data untuk memperkuat argumen kalian. Nah, data itu bisa berupa fakta atau contoh atau bukti atau bisa pendapat para ahli. Nah, data ini harus mampu mempengaruhi atau membujuk pendengar. Berikutnya nomor 4, yaitu menyusun kerangka pidato. Setelah kalian menentukan topik, tujuan, dan mengumpulkan data, kemudian kalian susun kerangka pidato. Nah, apa itu kerangka? Kerangka adalah rencana yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan sebagai acuan untuk mengembangkan ide sehingga tidak menyimpang. Jadi, kalian harus membuat garis-garis besar terlebih dahulu. Kalian harus merancang terlebih dahulu
apa saja nanti yang akan kalian masukkan di dalam teks pidato persuasif kalian. Nah, ini gunanya supaya teks pidato kalian nanti tidak menyimpang dari kerangka atau dari rencana yang telah kalian buat sebelumnya. Syarat kerangka yang baik yang pertama, kerangka kalian harus sesuai dengan struktur teks pidato persuasif. Nah, strukturnya apa saja? Yang pertama, pembukaan. Di dalam pembukaan itu ada salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur. Yang kedua, inti pidato. Di dalam inti pidato harus ada gagasan atau pernyataan posisi. Yang kedua, harus ada alasan yang mendukung gagasan tersebut. Dan yang ketiga, pesan atau pernyataan, ajakan atau bujukan terhadap benar. Dan yang ketiga, penutup. Nah, di dalam penutup ini isinya kesimpulan, kemudian permintaan maaf, dan yang terakhir salam penutup. Selain harus sesuai dengan struktur teks pidato persuasif, kerangka kalian harus runtut, harus rinci, dan harus sistematik. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Jadi setelah kalian merancang tadi di kerangka, kemudian kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi teks yang utuh. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teks kalian harus sesuai dengan kerangka yang telah kalian buat sebelumnya. Yang kedua, harus sesuai dengan struktur teks pidato persuasif. Jika tadi kalian membuat kerangkanya disesuaikan dengan struktur, maka teks pidato kalian harus kalian kembangkan sesuai dengan struktur juga. Yang ketiga, ketika kalian mengembangkan kerangka menjadi sebuah paragraf, nah kalimat di dalam paragraf itu harus kalimat efektif, harus kalimat yang baik. Kemudian yang keempat, kalian harus gunakan pilihan kata atau diksi atau istilah yang sesuai dengan topik pidato. Dan yang kelima, kalian harus menggunakan ungkapan yang bersifat persuasif. Karena ini teks pidatonya adalah teks persuasif, jadi wajib ada ungkapan atau pernyataan yang membujuk atau mengajak pendengar. Selanjutnya, bagaimanakah cara memersuasi pendengar atau meyakinkan pendengar? Ternyata ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan etika. Pendekatan etika ini berarti kalian berusaha untuk menyentuh pendengar melalui nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Yang kedua ada pendekatan emosi. Nah, di sini kalian sentuh perasaan pendengar supaya terbakar semangatnya, supaya terharu akan suatu kenyataan. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan logika. Nah, di sini kalian harus memanfaatkan logika atau pemikiran yang logis untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi, kalian harus menggunakan logika, menggunakan argumen yang masuk akal supaya disetujui oleh pendengar. Selanjutnya, materi menyajikan teks pidato secara lisan. Jadi tadi kalian sudah menulis teks pidato persuasif, kemudian kalian harus menyajikannya dalam bentuk lisan. Nah, teknik berpidato atau teknik menyajikan pidato secara lisan itu ada beberapa. Yang pertama, impromptu atau spontan. Di sini berarti kalian berpidato tanpa persiapan. Jadi kalian hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Jadi kalian langsung secara spontan berdiri di depan umum berpidato tanpa persiapan apapun. Dan yang kedua, ekstemporan atau penjabaran kerangka. Nah, di sini kalian hanya mempersiapkan kerangkanya saja. Ketika kalian di depan umum, baru kalian mengembangkannya. Kemudian yang ketiga, yaitu naskah. Di sini kalian perlu
membuat naskahnya terlebih dahulu. Kemudian ketika berpidato, kalian membaca naskah yang telah kalian buat. Dan yang terakhir yaitu menghafal. Nah, di sini kalian tidak membaca naskahnya, tapi kalian perlu menghafalnya terlebih dahulu, baru kalian berpidato di depan umum. Yang terakhir yaitu mengenai hal yang perlu diperhatikan ketika berpidato atau menyajikan pidato secara lisan. Ada dua aspek. Yang pertama aspek kebahasaan dan yang kedua aspek non-kebahasaan. Untuk aspek kebahasaan ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, artikulasi kalian harus jelas, pelafalan kalian harus jelas. Yang kedua, kalian harus menggunakan tekanan yang tepat ketika membaca pidato. Yang ketiga, kalian harus menggunakan nada yang sesuai. Nada orang berpidato dengan nada orang yang membaca itu tentunya berbeda. Jadi kalian harus menggunakan nada orang berpidato. Yang keempat, temponya harus tepat. Tidak boleh terlalu cepat. Selanjutnya, aspek non-kebahasaan. Yang pertama, sikap kalian di depan umum harus wajar, tidak boleh kaku dan tidak boleh terlihat grogi. Yang kedua, pandangan kalian harus mengarah ke lawan bicara, jadi harus melihat ke arah pendengar. Yang ketiga, gerak-gerik dan mimik kalian harus tepat, disesuaikan dengan pidato kalian. Yang keempat, suara kalian harus lantang, harus nyaring, agar bisa terdengar oleh seluruh peserta atau seluruh pendengar. Kemudian yang kelima yaitu kelancaran berbicara. Ketika berbicara, kalian harus lancar. Kemudian yang terakhir, penguasaan topik. Topik yang dibahas di dalam teks pidato harus kalian kuasai terlebih dahulu supaya kalian bisa lancar berpidato. Itu tadi materi yang perlu kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya Budian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.